Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabrina Uswatun Hasanah Delia Putri dan beberapa teman kelompok saya yaitu Dava Owen Alifandi, Eva Budi Rahmawati Agus, Ridwan, dan Selora Harlianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisa tentang kurva AD dan kurva AS. Yang pertama tentang kurva AD bisa dilanjutkan oleh saudara Ridwan. Oke, baik, sebelumnya saya Ridwan. Di sini saya menyampaikan materi mengenai permintaan agregat. Agregat di sini merupakan jumlah keseluruhan permintaan barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Permintaan agregat merepresentasikan total permintaan barang dan jasa pada tingkat harga tertentu dalam periode tertentu. Dalam jangka panjang, permintaan agregat disebanding dengan produk domestik bruto. Jadi, keduanya merepresentasikan hal yang sama, yakni jumlah keseluruhan barang dan jasa memproduksi dalam suatu perekonomian. Sebab itu, permintaan agregat dan PDB akan mengalami kenaikan atau penurunan secara bersamaan. Dalam jangka pendek, permintaan agregat mengukur total barang dan jasa pada tingkat harga nominal tunggal yang tidak disesuaikan dengan inflasi. Apa penyebab kurva permintaan agregat berubah atau bergerak? Seperti kurva pada umumnya, kurva permintaan agregat menggambarkan garis miring ke bawah dari kiri ke kanan. Peningkatan atau penurunan permintaan agregat akan terjadi di sepanjang kurva seiring penurunan dan kenaikan harga barang dan jasa. Tak hanya itu, pergeseran kurva juga dapat terjadi karena adanya perubahan jumlah uang beredar atau kenaikan penurunan tarif pajak. Bisa kita lihat di ya, kurva. Di sini kan ada tingkat harga perbandingan P1 ke Y1, yaitu ketika harga naik otomatis permintaan berkurang, ketika harga turun pendapatan juga ikut bertambah. Artinya semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang terwujud dalam perekonomian. Pertumbuhan PDB output Y1 ke Y2 akibat adanya pergeseran dari agregat supply yang berakibat pergeseran dari Y1 ke Y2 diikuti dengan penurunan harga. Akibat terjadinya ada pergeseran, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi agregat demand. Nah, saya kembali ke Sabrina. Ya, untuk faktor yang mempengaruhi agregat demand, yang pertama itu ada tingkat suku bunga. Ketika suku bunga turun, maka perusahaan bisa mengajukan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Hal ini cenderung akan terjadi peningkatan pada belanja modal. Sebaliknya, ketika suku bunganya meningkat, maka biaya pinjaman untuk perorangan atau perusahaan akan cenderung meningkat. Dalam hal ini, ketika suku bunganya naik, akan terjadi peningkatan belanja modal, dan ketika suku bunganya naik, pengeluarannya akan cenderung menurun atau melambat. Yang kedua, tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Saat pendapatan nasional sedang meningkat, maka pendapatan setiap rumah tangga akan turun meningkat. Di saat seperti inilah, permintaan agregat akan meningkat. Sebaliknya, penurunan pendapatan akan berimbas pada menurunnya jumlah agregat demand. Ketika suatu negara masuk ke dalam jurang resesi, maka kondisi ini akan sangat berdampak pada agregat demand. Bila masyarakat merasa kondisi ekonomi negara sedang aman, maka masyarakat akan cenderung belanja lebih banyak, sehingga akan berdampak pada menurunnya tabungan. Namun, saat resesi terjadi, maka masyarakat akan cenderung meningkatkan jumlah tabungannya. Lanjut, yang ketiga, ada perubahan ekspektasi inflasi. Bila suatu negara mengalami peningkatan laju inflasi, maka akan terjadi peningkatan harga barang dan jasa dalam negeri. Maka reaksinya masyarakat akan lebih cenderung untuk melakukan pembelian sebelum harga komoditas naik. Kondisi ini akan menyebabkan permintaan agregat demand meningkat. Sebaliknya, apabila masyarakat merasa harga komoditas akan segera mengalami penurunan, maka masyarakat akan cenderung menunggu hingga harganya turun. Hal ini akan membuat agregat demand menjadi menurun juga. Yang keempat, perubahan nilai tukar mata uang. Nilai mata uang ini akan turut memberikan dampak besar pada agregat demand. Bila nilai mata uang negara anjlok, maka harga barang pun akan semakin mahal, khususnya barang impor. Sebaliknya, bila mata uang meningkat, maka harga barang impor pun akan cenderung lebih murah. Lanjut, kami kembalikan ke saudara yang untuk membahas analisis kurva AS.
AS singkatan dari agreement supply atau penawaran agregat. Penawaran dikaitkan dengan tingkat harga kurva AS, menerangkan tentang pendapatan nasional yang akan diwujudkan perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Analisis AD maupun AS merupakan analisis keseimbangan pendapatan nasional yang melengkapi analisis keseimbangan pengeluaran agregat penawaran. Agregat Y sama dengan AE. Penawaran agregat AS menunjukkan pengeluaran barang dan jasa yang akan dilakukan perusahaan-perusahaan dalam suatu negara pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran agregat AS adalah suatu kurva yang berbentuk melengkung dari kiri bawah ke kanan atas dengan tingkat kelengkungan yang semakin lama semakin tinggi bentuknya. Yang melengkung ke atas berarti semakin tinggi tingkat harga umum, semakin banyak output nasional yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Kurva AS memiliki bentuk yang mungkin berbeda-beda tergantung pada kondisi ekonomi. Terdapat dua bentuk kurva AS yang umum, yaitu AS klasik dan kurva AS Keynesian. Satu, kurva AS klasik. Kurva AS klasik bersifat vertikal pada tingkat output penuh atau potensial. Pada tingkat output penuh, perekonomian mengalami pemanfaatan sumber daya yang optimal, sehingga tidak ada hubungan langsung antara tingkat harga dan output agregat. Kurva AS klasik menunjukkan bahwa perubahan dalam permintaan agregat tidak akan berdampak pada tingkat output jangka panjang, tetapi akan mempengaruhi tingkat harga. Dalam konteks ini, kebijakan moneter atau fiskal hanya akan berdampak pada inflasi, bukan pada output agregat. Nah, yang kedua itu ada kurva AS Keynesian. Kurva AS Keynesian itu memiliki bentuk yang positif miring ke atas. Pada tingkat output yang rendah, kurva AS Keynesian cenderung datar. Nah, ini tuh menunjukkan adanya ide atau sumber daya yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya di perekonomian. Kondisi ini meningkatkan pemerintahan agraret akan menyebabkan peningkatan output tanpa meningkatkan harga secara signifikan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, dalam analisis kurva AS atau pergeseran kurva AS, itu ada beberapa faktor. Nah, yang pertama itu ada perubahan biaya produksi. Kalau biaya produksi itu contohnya kalau misalkan biaya produksi itu meningkat. Nah, itu menyebabkan kenaikan upah tenaga kerja atau harga bahan buku. Nah, yang kedua itu ada kebijakan moneter atau fiskal. Nah, itu contohnya itu bukan contoh, maksudnya menyebabkan kurva AS bergeser ke kiri. Kalau misalkan bergeser ke kiri itu artinya mengurangi output agregat pada tingkat harga yang sama. Itu juga berlaku sebaliknya. Nah, yang ketiga itu ada produktivitas. Nah, produktivitas ini adalah meningkatkan produktivitas dalam perekonomian dalam menyebabkan kurva AS bergeser ke kanan dan meningkatkan output agregat pada tingkat harga yang sama. Nah, di sini tuh ada apa sih yang menyebabkan kurva tersebut bergerak atau berubah? Nah, ini ada faktornya ya. Yang pertama ada ciri-ciri produksi. Ini tuh ada produksi jangka panjang sama jangka pendek. Nah, ini ada penjelasan juga, semakin tingkat harga atau semakin besar jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan para pengusaha, itu mempengaruhi jumlah output atau nilai produk real tersebut. Ini ada rumusnya, Q sama dengan F kali L. Terus juga tadi yang sebelumnya itu ada ciri-cirinya juga, semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak pendapatan nasional real yang ditawarkan perusahaan dalam perekonomian. Terus ada tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Terdapatnya hubungan yang negatif antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Nah, di sini juga ada perpindahan kurva AS yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama itu ada perpindahan kurva AS ke atas atau ke kiri. Tadi kan di gambar ada ya, dari A ke melengkung ke atas, ke kanan atau ke kiri. Nah, itu ada dua penyebabnya, harga bahan mentah meningkat atau biaya lain meningkat. Yang kedua itu ada kenaikan upah tenaga kerja. Nah, perpindahan kurva AS ke bawah ke arah kanan
tadi kan ke kiri, yang sekarang ke kanan, itu ada 3 faktornya, perkembangan teknologi, perkembangan infrastruktur, sama pajak, izin usaha, dan administrasi negara. Pemerintah atau negara. Analisis kurva AS penting dalam memahami dinamika ekonomi makro. Posisi dan pergerakan kurva AS dapat mempengaruhi tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Analisis kurva AS juga untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan seperti stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.